Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Genta Pradita. Saya Ahmad Firdaus, selaku guru matematika di bidang akademik dan TPA, akan membahas kali ini mengenai matematika akademik di bagian dasar, yaitu sifat perpangkatan. Semoga dengan belajar perpangkatan ini menjadi persiapan kita untuk tes Bintara, Akpol, dan Akmil akan semakin lebih siap lagi. Oke, baik, kita langsung masuk ke slide yang kedua. Mengenai sifat pangkat itu banyak sekali. Teman-teman pasti sudah belajar ya mengenai sifat dari perpangkatan. Kalau dikali maka dia akan ditambah, kalau dibagi maka dia akan dikurang, kalau dikurung maka dia akan dikali. Hati-hati, kebanyakan suka ketukar antara yang pertama sama yang ketiga ini. Nah, kemudian di bagian keempat sama kelima ini adalah penjabaran dari rumus yang di nomor 3 ini. Nah, sebagai contoh misalnya, misalnya ada 2, kemudian ada 3. Nah, di luar ini ada pangkat 5. Sehingga sama dengan tinggal 2 pangkat 5 dikali sama 3 pangkat 5. Nah, terus hati-hati juga ketika berapapun yang pangkat 0 nilainya akan sama dengan 1. Nah, di sini nih. Jadi berapapun yang pangkat 0 nilainya adalah sama dengan 1. Jadi kalau seandainya ditanya nih, misalnya 3 pangkat 0, ya udah langsung aja jawab sama dengan 1. Mau 100 berpangkat 0, maka sama dengan 1. Seperti itu, ya. Berikutnya adalah sifat pangkat kalau akar. Nah, kalau akar itu sifatnya adalah dirubah menjadi 1/. Sebagai contoh, kita udah pernah belajar ya, kalau misalnya akar 2. Nah, pasti akan dirubah menjadi 2 pangkat setengah. Terus kalau seandainya di sini ada n-nya, misalnya ada akar 7. Nah, di luar sini ada angka 5 nih. Nah, maka kita akan berubah menjadi 7 berpangkat 1/5. Begitu ya, kira-kira. Terus penjabaran di rumus berikutnya lagi adalah di sini kalau seandainya A pangkat M per N, maka dia akan berubah menjadi bentuk akar. Oke, sebagai contoh misalnya ada 3 pangkat 2/5. Nah, ini boleh kalian rubah menjadi akar 3, kemudian di luar sini ada 5, dan di dalam sini ada angka 2. Ya, seperti itu. Jadi, boleh dirubah lagi deh menjadi 9, sininya adalah 5. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kalau dia pangkatnya negatif. Nah, kalau pangkatnya negatif, maka hati-hati, kebanyakan suka banyak salahnya. Misalnya ada 3 pangkat minus 2, maka jawabannya min 9. Nah, ini salah ya. Padahal kan kalau pangkat negatif itu, maka kita harus rubah menjadi bentuk pecahan, menjadi per. Nah, ini pengerjaan yang benarnya adalah berarti 3 pangkat minus 2 akan sama juga dengan 1/3 pangkat 2. Nanti 3 pangkat 2-nya boleh dicari lagi menjadi 1/9. Ya, begitu mengenai sifat-sifat dari perpangkatan. Pun seandainya dibalik nih, misalnya di bawah ada 1/3 pangkat minus 2, nanti kalian boleh naikin ke atas, dia akan menjadi positif pangkatnya. Ya, jadi sama dengan 9. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau tulisannya kurang bagus. Nah, kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu slide yang ketiga. Contoh soal. Ini adalah gambaran soal ujian nasional yang pernah keluar. Nah, kali ini ada soal 5 P pangkat minus 2, Q pangkat 2, di luar sini ada min 1. Ada berbagai cara, salah satunya adalah teman-teman rapikan dulu nih yang dalam kurung. Nah, ini boleh kita coret ya, 5 sama 25. 1 di sini menjadi 5. Oke, seperti itu. Terus yang dalam kurung itu nanti kan menjadi bawahnya adalah 5. Nah, ini ada P pangkat min 2 sama P pangkat 3. Yang kita rubah, kita naikkan ke atas saja. Jadi P pangkat min 2, kemudian si 3-nya kita naikin ke atas menjadi min 3. Nah, begitupun sama si Q-nya. Q-nya boleh kalian masukin ke atas pangkatnya. Jadi ada 2 dikurang sama 4. Nah, di luar sini masih ada minus 1. Kita rapikan kembali sehingga menjadi P pangkat minus 5, kemudian Q pangkat minus 2 dibagi sama 5. Oke, min 1. Nah, biar nggak bingung, ini kita kasih dengan angka 1 saja. Baik, berikutnya adalah
Kalau sifat pangkat kalau dikurung itu kan adalah dikali, maka teman-teman bisa kalikan pangkatnya keluar. Nah, min 5 dikali min 1 berarti kan jadinya adalah 5. Kemudian ada min 2 kali min 1 berarti jadinya adalah 2. Dibagi sama, begitupun bawahnya nih. Kalikan juga si satunya menuju ke min 1, jadi adalah minus 1. Nah, masih ada pangkat negatif, supaya bagus maka kita pindahkan ke atas. Jadi 5 pangkat 1, kemudian ada P pangkat 5 dan ada Q pangkat 2. Nah, 5 pangkat 1 kan sama dengan 5. Berarti pangkat satunya boleh ditulis, boleh enggak. Kalau enggak ditulis berarti ini kita hilangkan saja si satunya. Maka jawabannya adalah ini 5P pangkat 5 Q pangkat 2. Kalau kita lihat isinya, nah kalau kita lihat isinya maka 5P pangkat 5 dan Q pangkat 2 ada di pilihan yang B jawabannya. Oke. Begitu ya teman-teman untuk contoh soal di nomor 1. Kita masuk ke contoh yang kedua. Kita boleh pakai cara yang satunya lagi. Kalau tadi kan dalam kurungnya kita rapikan dulu nih. Nanti kalau sudah baru dikalikan pangkatnya keluar. Nah, kali ini kita coba dengan cara yang berbeda. Di sini 2 sama 1, 28 sama 8 ini kita sederhanakan dulu teman-teman. Nah, sini 1, sininya adalah tinggal 4 ya. Oke. Saya tulis lagi di bagian sini. Maka jadi X pangkat minus 5, kemudian ada Y pangkat 3 dibagi sama 4 X pangkat 3 Y pangkat minus 2. Oke. Di sini baru ada pangkat 2-nya. Lalu pangkatnya ini masing-masing kita kalikan keluar. Ya, jadi sama dengan X pangkat min 10 dan Y pangkat 3 kali 2 adalah 6 dibagi dengan 4 pangkat 2 X pangkat 3 dikali 2 adalah 6 Y pangkat min 2 kali 2 adalah minus 4. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Terus solusi terakhir gimana? Terakhirnya adalah, yang pangkat terkecil kita pindahkan. Ada min 10 sama 6. Yang kecil siapa? Yang kecil adalah min 10. Maka kita pindahkan ke bagian bawah. Oke, si 4 pangkat 2-nya kita tulis dulu. Jadi 16. Yang kecil pindah ke yang besar. Nah, min 10-nya pindahkan ke bawah. Jadi plus 10 di sini. Y-nya sekarang ada 6 sama min 4. Yang kecil siapa? Minus 4. Maka menjadi Y pangkat 6 ditambah sama 4. Kan sifat pangkat kalau dibagi dikurang. Betul. Kalau dikurang kan min ketemu sama min maka jadi positif. Jadi lebih cepat seperti itu aja ya. Kalau pindah posisi atas bawah maka tinggal berubah tandanya aja. Oke. Menjadi Y pangkat 10. Bawahnya adalah 16 dan X pangkat 16. Kita lihat jawabannya, adakah jawabannya? Y pangkat 10. Nah, ternyata ini yang C jawabannya ya, teman-teman. Oke, selamat memahami, silakan dipahami. Semoga jelas untuk contoh soal nomor 2. Lanjut kita lihat nomor 3. Contoh soalnya. Nah, tadi teman-teman sudah belajar sifat pangkat itu kalau akar, maka dia akan berubah menjadi A pangkat M per N. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, sehingga ini boleh kita rubah. Yang pertama ada akar 3 dari A pangkat 5. Maka menjadi A pangkat 5 per 3 dikali dengan A pangkat 6 per 4. Oke. Ya, jadi kita rubah menjadi bentuk pangkat terlebih dahulu. Lalu sifat pangkat kalau dikali diapain? Ingat, kalau dikali itu adalah ditambahin ya. Nah, kita buatlah menjadi bentuk pertambahan. Jadi A pangkat 5 per 3 dikali sama 6 per 4. Berapa sih sederhananya? Yaitu 3 per 2. Oke, kita samakan penyebutnya. Supaya gampang kalau pecahan itu cara menghitungnya tinggal 3 dikali sama 2 adalah 6. 5 dikali 2 adalah 10.
dan 3 dikali 3 adalah 9. Sehingga nanti teman-teman ketemunya adalah A pangkat dari 19/6. Nah, karena soal asalnya bentuknya akar, maka kita rubah lagi menjadi bentuk akar. Oke, nah di sini ada A, di dalamnya ada 19, kemudian si 6 adanya di sebelah sini. Ya. Mana jawabannya? Kita lihat jawabannya. Akar 6 dari A pangkat 19. Nah, ini jawabannya, yaitu yang C isinya. Oke, semoga bisa dipahami atau contoh soal nomor 3. Berikutnya, contoh soal nomor 4. 27 pangkat min 1, A pangkat 3, B pangkat 6. Oke, ya langsung saja. 27 itu kan teman-teman bisa rubah nih menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, kemudian di sini ada min 1. Terus di bawahnya ada lagi, yaitu 3 pangkat minus 3. Oke, nah terus ada A pangkat 3. Kita tulis dulu, nanti baru kita eksekusi soal A sama B-nya. Oke, nah kita rapikan lagi. Sifat pangkat kalau dikurung adalah dikali, maka ini jadinya 3 sama min 1, sehingga tinggal 3 dikali min 1 jadi minus 3. Oke, di bawahnya ada 3 pangkat minus 3 juga. Oh, ternyata sama. Kalau sama berarti boleh kita coret ya. Oke. Lalu ternyata di sini kita bikin lagi si A pangkat 3. Oh, ternyata udah sama ya A pangkat 3-nya. Berarti boleh kita coret lagi, teman-teman. Kita coret lagi si A pangkat 3-nya. Nah, jadi udah habis. Tinggal si B-nya saja berarti. B pangkat 6 sama B pangkat minus 6. Yang kecil kita pindahkan sehingga menjadi B pangkat 6. Nah, ini naikkan ke atas, maka dia akan berubah menjadi plus. Oke, karena A-nya sudah habis, 3-nya juga habis, maka tinggal jawabannya adalah tinggal si B saja, yaitu B pangkat 12. Ternyata cukup mudah untuk contoh soal di nomor 4 ini. Ya, kita harus selalu berpikir bahwa matematika itu mudah sehingga kita bisa mengerjakannya dengan baik. B pangkat 12 ada di yang E jawabannya. Oke. Seperti itu, semoga bisa dipahami untuk contoh soal nomor 4. Kita lihat contoh soal berikutnya lagi. Nah, ini agak mirip nih dengan contoh soal sebelumnya yang keempat. Yang kelima ini kita rapikan dulu 8 sama 2. 8 dibagi 2 kan bisa ya. Apalagi dia nggak punya pangkat, boleh kita sederhanakan. Nah, jadi tinggal 4 saja di bagian atasnya. Terus ada A-nya sekarang. A-nya ada 5 sama 3. Siapa yang kecil? Yaitu A pangkat 3. Maka kita pindahkan ke atas, jadi 5 dikurang sama 3. B-nya ada 5 sama 11, yang kecil adalah 5. Berarti yang kecil pindah ke yang besar, berubah tanda. Nah, C-nya ada 1, di sini kalau nggak ada pangkatnya 1 ya. Ada 1 sama 7, berarti yang kecil si 1. Pindahkan lagi ke bagian bawah, yaitu C pangkat 7 dikurang 1. Nah, maka menjadi 4A pangkat 2 dibagi 11 dikurang 5 adalah 6. Dan C-nya 7 dikurang 1 adalah 6. Oke. Apakah sudah ada jawabannya? 4A pangkat 2. Oh, ternyata dia minta dikeluarin si pangkat 6-nya. Karena bagian penyebutnya ini sama-sama 6. Nah, sehingga menjadi 4A pangkat 2 dibagi, ini ada B kali sama C. Oke, ini dikali ya. Nah, si 6-nya kita taruh luar. Sehingga nanti jawabannya adalah yang sebelah sini. Ya, begitulah untuk contoh soal nomor 5. Kita masuk contoh soal terakhir. Contoh soal yang ke-6 di materi perpangkatan ini. Nah, di sini ada 8 pangkat 2/3 dikurang 1/3 pangkat minus 2. Oke, bagaimana ngerubahnya? Ngerubahnya, ingat 8 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 kita kurungin, ada 2/3-nya. Dikurangi 1/3, ini kan kalau nggak ada angkanya berarti 1 ya. Berarti boleh kita naikin ke atas jadi 3 pangkat min 1. Nah, ada minus 2 di luar kurung sini. Dibagi dengan 5 pangkat 2
dikurungin ada setengah. Oke. Nah, tinggal kita rapikan deh. Di sini ada 3 sama 3, boleh kita coret nih. Mungkin ada yang bilang tembak ya. Ya, boleh dibilang tembak. Jadi tinggal sebelah sininya adalah 2 pangkat 2 saja. Dikurangi min 1 kali min 2 adalah 2. Berarti dikurang 3 pangkat 2. Di bagian bawahnya ternyata bisa ditembak juga si 2-nya. Atau dicoret ya. Nah, tinggal 5 pangkat 1 saja. Oke. Sehingga tinggal kita ubah masing-masing. Berapa sih 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 adalah 4. Dikurangi 3 pangkat 2 adalah 9. Dibagi sama 5 pangkat 1 adalah 5. Ya, kita hitung lagi. 4 dikurang 9 adalah minus 5. Dibagi sama 5. Maka jawabannya adalah min 1. Pasti tahu ya. Negatif dibagi positif, maka jadi negatif. Nah, kita dapat nilai jawaban sama dengan minus 1 ya. Minus 1 ada di pilihan jawaban yang A isinya. Oke, semoga bisa dipahami untuk contoh soal nomor 6. Demikian teman-teman untuk bagian perpangkatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Salam semangat dan sukses untuk kita semuanya. Salam Genta Pradita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.